Pada kali ini saya berbicara tentang memenangkan sikap. Ya, tahukah Anda dalam hidup ini, kadang-kadang sikap kita itu berbicara jauh lebih penting dari semua yang kau punya. Ada banyak orang punya hal baik dalam hidupnya. Ada banyak orang punya kemampuan yang luar biasa. Ada banyak orang punya talenta yang luar biasa, bakat yang luar biasa, kemampuan, hal-hal yang bahkan mungkin orang lain gak punya tapi ada dalam hidupmu. Tapi sekalipun itu semua ada, kalau kita tidak memenangkan sikap kita dengan kacamata yang benar, dengan cara yang benar, maka semua yang ada dalam hidup kita tidak bisa memberikan nilai tambah dan kemenangan di dalam hidup kita. Akhirnya sekedar kita punya potensi yang luar biasa, tapi potensi itu tidak pernah benar-benar menjadi meledak dan menjadi kekuatan yang besar buat hidup kita maupun untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, saya awali dengan sebuah cerita, saudara. Pernahkah saudara ketemu dengan sebuah situasi? Ya, katakanlah Anda kehujanan, ya, Anda kehujanan, kemudian singkat cerita Anda makan di sebuah tempat. Ketika makan di sebuah tempat, tempatnya ramai sekali, Anda katakanlah kita makan bakso di sana gitu ya. Anda makan bakso di sana, order baksonya apa? Iya, bakso ikan. Berapa porsi? 2 porsi gitu ya. Wah, lagi ramai sekali. Ya, semua orang lagi makan bakso di sana sambil Anda liatin orderan Anda gitu ya. Sambil Anda lihat orderan Anda nunggu baksonya datang karena hujan tapi juga lapar. Singkat cerita Bapak itu membuat baksonya, dia mulai panasin segala sesuatunya. Terus dia lihat mangkoknya nggak ada, mangkok yang kotor diambil aja langsung dicelupin, jebret. Langsung keluar langsung ditaruh baksonya gitu ya. Setelah itu waktu nyuguhkannya jempolnya ikut masuk di dalamnya. Ya, jadi jempolnya ikut meletakkan sidik jarinya di sana untuk sejarah hidup Anda gitu ya. Jempolnya ikut masuk di sana dikasih ke kita gitu ya. Pernah ya ketemu situasi yang begini ya. Yang kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa katakan, tetapi kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar ada di sekeliling kita. Dan jangan-jangan kita pelakunya juga gitu ya. Terus kita lagi lakukan sesuatu, tangan kita kotor, wah kita masuk beresin segala sesuatu. Kadang-kadang ini hal yang simpel. Hal-hal yang sederhana. Pernah suatu ketika saya masuk ke sebuah pusat perbelanjaan. Di pusat perbelanjaan itu ada diskon gitu ya. Mereka yang salah tempel diskonnya, salah kasih harga gitu ya. Saya bawa ke kasir. Ya waktu di kasir saya yang dimarahin, saudara. Bapak ambil barang salah gini-gini. Tuh saya kan gak tahu, saya kan cuma beli gitu kan. Tapi dimarahin gitu, dan sebagainya. Ini bicara tentang attitude. Ya, pernahkah Anda ketemu dengan sebuah situasi di mana katakanlah kita sedang ada di tempat publik dan Anda tanya kepada seseorang, Pak boleh nggak tanya toiletnya di mana gitu ya. Sono tuh toiletnya gitu saudara. Pernah ya ketemu situasi-situasi begitu? Hal-hal begini sebenarnya hal kecil. Nah, simple thing, sesuatu yang kecil yang ada di sekeliling kita, yang kadang-kadang kita merasa bahkan kita sendiri bisa merasa itu biasa. Padahal kalau kita mau melakukan lebih baik, kalau kita mau membangun attitude yang lebih baik, kita mau membuahkan cara dan tindakan yang lebih sehat, bukankah kita bisa lebih menjadi berkat? Bukankah kita mungkin bisa jadi menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar? Jadi seringkali hal yang menghalangi kita untuk dipakai Tuhan, hal yang menghalangi kita untuk menjadi besar, itu bukan sekedar, bukan talenta yang bisa atau tidak bisa dalam hidup Anda. Semua itu bisa dipelajari. Tapi jauh lebih dalam daripada itu adalah ada sebuah keputusan untuk kita membangun sebuah buah sikap hati yang benar di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sikap hati kita itu menceritakan apa yang seharusnya benar terjadi dan dilakukan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ini menjadi penting. Suatu ketika di dalam sebuah perusahaan, ada 100 perusahaan besar di Amerika, mereka memecat karyawannya. Ketika mereka memecat karyawannya, ya mereka pecat karyawannya, pemecatan itu tentunya ada kriteria dan dasar pemecatannya, gitu ya. Nah, survei itu mengatakan begini. Yang pertama, mereka tidak kompeten. Surveinya 30%, Bapak Ibu. Ya karena kompetensinya memang nggak mampu, ya skillnya nggak ada. 30% surveinya, akhirnya dikeluarin, gitu ya. Rata-rata 30% dari itu dikeluarkan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak mampu bekerja sama dengan orang lain. Mungkin skillnya ada, tapi dia nggak mampu bekerja sama dengan orang lain, gitu ya. Dan surveinya mengatakan 17%, saudara. Ya orang dikeluarkan karena 17%-nya adalah karena orang itu pinter, bisa mungkin.
tapi dia tidak mampu bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah tidak jujur. Ya, ternyata surveinya 12%, gitu ya. 12% surveinya nggak jujur. Ya mungkin dia mampu, dia bisa, tapi dia nggak jujur. Attitude-nya nggak jujur, nggak tumbuh di dalam sebuah kebenaran, di dalam proses di mana dia bekerja. Kemudian yang keempat adalah menolak perintah atau energi yang dilakukan untuk melakukan directing itu besar sekali. Ya kadang-kadang kalau menolak perintah mungkin nggak berani. Ya tapi kalau menunda energi yang dikeluarkan harus banyak sekali untuk membuat bekerja sama itu bisa lebih mudah dilakukan. Ternyata surveinya 7% gitu ya. Dan sisa yang lain-lainnya. Apa yang saya mau katakan untuk Anda? Kalau Anda memperhatikan tidak kompeten itu 30%, saudara. Tapi kalau kita berbicara dia nggak bisa kerja sama, dia nggak jujur, dia menolak perintah dan yang lain-lain sisanya. Ternyata di situ 70% sendiri. Jadi kepikiran nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi dengan kita sekolah, kita melatih, katakanlah kita melatih skill kita, kemampuan kita, kapabilitas kita. Kita lulus dengan IPK 4 aja. Kalau kita nggak bangun sisi attitude, kemungkinan kita untuk bekerja dan diterima itu cuma 30%. Anda bisa nangkap maksud saya? Jadi kemampuan dan talenta itu penting. Dan itu adalah hadiah yang Tuhan berikan untuk seseorang kembangkan di dalam hidupnya. Apalagi di kota yang hari ini, di kota Anda, di kota besar seperti Jakarta. Kita membutuhkannya. Tapi di balik semua talenta, kemampuan dan potensi yang ada dalam hidup kita, ada sisi lain, yang kadang-kadang justru di luar gak terlalu dibicarakan, tetapi sebetulnya itu fundamental yang sangat penting. Yang berkaitan dengan attitude kita, 70% diantaranya. Yang berkaitan dengan attitude kita. Yang sesungguhnya menentukan apakah kita akan dibawa Tuhan ke step berikutnya atau tidak. Apakah kita akan dipercaya di kapasitas berikutnya oleh Tuhan atau tidak. Jadi sikap kita itu menceritakan siapa kita dan apa yang bisa dipercayakan kepada kita. Itu bicara tentang sikap. Sikap kita menentukan saya ini siapa sih? Dan apa yang bisa dipercayakan kepada saya di dalam hidup ini. Gitu. Kenapa? Karena siapa saya itu ditentukan oleh buah yang ditanam yang ada di dalam hidup kita. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Dan buah itu membuat kita ini bisa menampung kapasitas seperti apa dalam hidup kita. Ya, semakin kita tidak mengelola sikap kita untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan, maka semakin kita tidak bisa kemana-mana sekalipun kita punya potensi yang besar dalam hidup ini. Ya, janji Tuhan luar biasa. Ya, keinginan Tuhan dalam hidup kita, mimpinya pasti luar biasa karena Dia adalah Allah yang mencintai anak-anaknya. Dan setiap kita adalah orang-orang yang spesial di tangan Tuhan. Tapi janji Tuhan yang luar biasa itu ketika jatuh pada orang yang tidak menjaga attitude atau mengembangkan sikapnya dengan benar. Maka janji Tuhan tidak bisa berkembang dalam hidupnya. Karena dia akan selalu berujung menjadi seseorang yang kapasitasnya untuk dipercaya itu tidak melebar. Kapasitasnya untuk menerima sesuatu dari Tuhan terus sempit. Sehingga setiap kesempatan yang dibuka tidak jatuh pada kirbat yang siap dipertahankan. Dan dijaga momentumnya untuk kapasitas yang lebih besar. Dia akan selalu jatuh pada ruang yang salah. Akhirnya stuck dan berputar di tempat itu. Ada satu ayat Alkitab, yuk sama-sama kita buka. Di dalam 2 Tawarik 9 ayat 1, 1-2 dulu. 2 Tawarik 9. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo. Maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkanlah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Kita lompat ayat yang keempat. Makanan di mejanya dan cara duduk pegawai-pegawainya. Cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Juru-juru minumannya dan pakaian mereka. Dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu, kata Alkitab. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihat dengan mataku sendiri.
Sungguh setengah dari hikmat-Mu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Sudah ada sebuah peristiwa yang menarik sekali saudara. Sebuah contoh tentang sikap yang diceritakan kepada dunia. Bahkan tanpa banyak ngomong tentang kehidupan doanya loh. Hanya sikap aja yang diceritakan kepada dunia. Jadi ada seorang ratu yang bagus, kaya raya, negerinya juga diberkati hari itu dia, gitu ya. Tapi dia mungkin lihat Facebook, lihat Instagram, lihat TikTok gitu. Waktu lihat TikTok, kok keren banget ya negeri tetangga ini gitu ya. Dia lihat Instagram postingannya, kok bagus banget ya negerinya. Kok cara pegawainya begini ya, cara orang-orang bekerja begini ya. Kok kotanya keren banget ya. Dia lihat Instagram, di TikTok, di semuanya, dia lihat semuanya. Setelah dia lihat semuanya itu, dia berpikir loh negeriku juga bagus, bukan hanya dia. Coba aku mau lihat sih negerinya dia seperti apa. Akhirnya dia datang ke negeri itu dengan membawa rempah-rempah, dia bawa emas, dia bawa kekayaan dari Ratu Negeri Sebia ini. Dengan kata lain si ratu ini mau datang itu mau ngomong gini. Dia mau datang, iya negerimu keren. Tapi aku mau kasih tahu kamu, negeriku juga keren. Negeriku juga bagus. Dia datang sesungguhnya bukan untuk belajar. Tapi dia datang untuk berkompetisi. Jadi dia bawa semuanya dan dibawa ke Salomo untuk menunjukkan bahwa negeriku bisa jadi lebih keren dari kamu. Yang kulihat itu cuma media sosialnya, yang kulihat itu cuma medsosnya, cuma Instagramnya, cuma TikToknya. Kenyataannya pasti nggak begitu. Jadi dia datang dengan membawa semua yang dia bisa bawa untuk menunjukkan tentang apa yang ratu ini punya hari itu. Tapi yang luar biasa adalah ketika ratu itu sampai ke sana, ternyata kenyataannya lebih dahsyat daripada media sosialnya. Hari ini dunia kita kebalik, ya. Hari ini dunia kita kebalik. Ya seringkali media sosialnya jauh melampaui kenyataannya. Pernah Anda pergi ke tempat makan gitu, foto makanannya kok keren sekali ya. Waktu lihat, rasanya sudah mau lapar sekali gitu Bapak Ibu Saudara. Minumannya juga kok enak-enak, kok keren sekali, menunya bagus sekali dan sebagainya. Begitu Anda datang sampai ke sana, loh kok begini sih tempatnya gitu kan. Ternyata media sosialnya yang keren. Ya. Saya pernah punya seorang tim yang dia adalah seorang ahli fotografer. Ya, jadi begitu dia ada tempat baru gitu dia kunjungi. Setelah dia kunjungi dia foto-foto terus diposting di dalam grup kita di full timer sama volunteer. Kok keren banget ya, bagus sekali. Ya tempatnya lumayan kok bagus gini-gini. Oh keren sekali ya. Terus beberapa orang ke sana. Waktu beberapa orang ke sana enggak biasa aja. Ternyata fotonya yang keren Bapak Ibu Saudara. Nah itu adalah dunia kita hari ini. Tapi berbeda dengan apa yang terjadi dengan Ratu Negeri Seba itu. Dia melihat bahwa di media sosialnya begini gitu ya. Dia berpikir, dia asumsinya negeriku lebih bagus. Tapi ternyata waktu sampai ke sana, ternyata bukan hanya media sosialnya yang keren, kurang lebih begitu. Tapi ternyata si ratu ini ngelihat gimana negara itu dibangun, di mana negeri itu di set up, di mana attitude orang-orang yang ada di dalamnya itu dibangun. Dan lewat yang kelihatan itu, ya lewat tindakan-tindakan yang kelihatan itu, Ratu Negeri Seba ini diberkati dengan tindakan-tindakan mereka. Jadi hari itu mereka menceritakan Tuhan bukan dengan doa dan puasa loh Bapak Ibu. Kita percaya mereka berdoa pasti. Ya Salomo bersama dengan orang-orangnya gitu ya. Salomo adalah raja yang mengenal Tuhan. Tapi di balik semua doa dan puasa dan semua hubungan ibadahnya dengan Tuhan. Ternyata yang dikenal orang yang di permukaan, yang langsung dikenal, yang menceritakan apa yang ada di dalam adalah attitude-nya hari itu. Sehingga ratu ini melihat Salomo dan kerajaannya yang segala sesuatu yang baik ini bukan dari doanya. Tapi justru cara pengaturannya. Dari sikap orang-orangnya. Dari tindakan-tindakan yang diambil. Jadi tindakan kita, sikap kita adalah buah dari apa yang ada di dalam. Tindakan kita, sikap-sikap kita adalah buah dari apa yang Tuhan bangun di dasar dan di akar. Dari apa yang hari ini sedang kita kerjakan. Nah hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo sama-sama Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang sederhana, tetapi penting untuk kita bangun. Setelah kita mengenal Tuhan, setelah hati kita ini menginginkan Tuhan, setelah setiap kali kita menyembah Tuhan, saat teduh kita nangis di hadapan Tuhan, kita berkata Tuhan pakai hidupku. Dan Anda berkata Tuhan pakai pekerjaanku untuk memuliakan nama-Mu.
Dan Anda berkata, Tuhan bentuk karakterku supaya jadi orang yang berbeda. Bagus, baik dengan itu semua. Karena mulainya segala sesuatu memang dari sana. Gitu. Tapi setelah semuanya ini terjadi, maka ada step berikutnya yang menjadi tanggung jawab kita lah untuk membangunnya. Yaitu membangun attitude atau sikap kita yang dengan sengaja kita trigger untuk tumbuh dan dibangun. Karena dari sikap yang dibangun menjadi sebuah value, maka buah yang kelihatan akan mengikuti apa yang ditanam yang ada di dalamnya. Yuk kita sama-sama buka di salah satu bagian firman Tuhan. Di Matius 7 ayat 16 sampai 20. Matius 7 ayat 16 sampai 20. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Katakan bersama saya, dari buahnya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, kata Alkitab. Dan dibuang ke dalam api. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi mulainya dari mana? Kalau kita bicara tentang attitude dan sikap. Kalau kita bicara tentang attitude dan sikap, Alkitab itu berkata dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kita ini dikenal orang, ya, dikenal orang baik atau tidak baik, ya, dari manifestasi yang terlihat lewat tindakan-tindakan kita. Ya. Jadi apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi kelakuan kita, apa yang terlihat di luar, ya, adalah manifestasi dari apa yang ditanam di pohon yang ada di dalamnya, kan begitu. Ya. Dan manusia nggak bisa lihat apa yang ditanam. Karena yang ditanam itu adalah keputusan menanam di hatimu, bahkan saat orang lain tidak tahu apa yang kau tanam. Ya. Tetapi orang akan melihat dari buahnya, dari bagaimana kita merespon, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapi tantangan, bagaimana kita menghadapi konflik, bagaimana kita menghadapi tekanan, bagaimana kita merespon keadaan-keadaan yang mungkin tidak menguntungkan kita. Bagaimana kita merespon kan saat sesuatu koreksi terjadi dalam hidup kita. Nah, respon-respon kita yang kelihatan adalah buah. Yang adalah buah, dan dari buah inilah orang itu kenal kita. Ya, saya coba masuk ke sisi ini dulu. Dari buahnya inilah orang kenal kita. Contoh, ya, Anda ketemu saya. Ya, hari ini Anda ketemu saya, bayangin kalau Anda ketemu saya 1 jam, dalam 1 jam itu saya telepon-teleponan dengan orang dan saya maki-maki. Ya, saya maki-maki dia. Kemudian setelah saya maki-maki, saya ambil aqua, saya minum sedikit, saya banting aquanya, saya maki-maki marah-marah gitu ya. Kemudian 2 hari kemudian, secara tidak sengaja Anda ketemu saya di tempat makan. Ya, tempat makan, ketemu bareng-bareng tempat makan, di tempat makan. Ternyata pelayan Tuhannya juga, pelayan Tuhan lagi. Orang yang mengantarkan makanan itu, mengantarkan makanan agak lama sedikit gitu ya. Tiba-tiba saya berdiri angkat tangan gitu ya. Hei Pak, tahu gak kita sudah pesan dari sejam yang lalu. Wah, kita ngamuk-ngamuk. Sampai satu ruangan itu ada di sana. Ya hari pertama ngelihat ketemu kok banting-banting handphone gitu ya. Kok maki-maki orang. Hari kedua ketemunya kok ribut sama pelayan gitu ya. Nanti hari berikutnya ketemunya ribut sama bapak parkir gitu ya. Nanti hari keempat ketemunya ribut sama istrinya sendiri gitu ya. Dan saya ya, terus Anda ada di situ, Anda mengenal saya dari mana? Dari buahnya. Jadi orang akan lihat, oh Thomas Budianto. Oh itu loh Thomas Budianto itu yang marah-marah, suka maki-maki, suka ini, suka itu. Padahal di balik Thomas Budianto itu ada potensi yang besar. Ada talenta yang luar biasa. Ada sesuatu yang Tuhan bisa munculkan. Tapi ternyata yang muncul ke permukaan adalah buah-buah yang tadi itu dikatakan. Dan seringkali kita kejebak dalam ruangan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, buah ini munculnya dari mana? Buah ini muncul dari pohon yang ditanam. Betul ya, ayat itu kan berkata begini. Ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari semak duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik.
Jadi buahnya baik atau enggak baik, yang kelihatan ini baik atau enggak baik, tergantung apa yang ditanam. Ya, dan apa yang kita tanam inilah yang menjadi value atau sikap kita. Ketika kita menanam sikap yang benar, value yang benar, yang menjadi budaya, yang menjadi kebiasaan, maka output yang kelihatan adalah output yang benar. Ketika kita menanam value ini dengan salah, kita membiasakan sesuatu yang salah ditanam dan tumbuh di dalam hati kita. Kita nggak pernah mencabutnya, kita nggak pernah membereskannya, kita nggak pernah berkonfrontasi dengan nilai-nilai yang salah dengan sengaja dalam hidup kita tentang tanaman-tanaman yang pernah ditanam dan menjadi semak duri di situ, tidak dengan sengaja mencabutnya. Maka jangan heran, buahnya pun akhirnya buah semak duri. Buahnya pun adalah buah yang negatif. Dan itu akhirnya menentukan semua hal di dalam kehidupan kita. Padahal di balik semuanya ada rencana Tuhan. Ada potensi Allah yang ada dalam kehidupan kita. Tapi di waktu yang sama potensi itu gak bisa muncul keluar. Karena selalu dihambat dengan buah-buah manifestasi-manifestasi yang salah. Karena tanaman pohon yang tidak pernah dibereskan dari dalam. Nah di titik inilah semua hal yang baik yang ada dalam hidup kita tiba-tiba rusak. Karena kita tidak membangun attitude yang benar. Janjinya gak salah, Tuhan tetap mengasihi Anda. Kasih Tuhan tidak pernah bergeser, Dia adalah Allah yang mengasihi. Tapi pertanyaannya, kalau kapasitas setelah Tuhan mengasihi dan Tuhan ingin mempercayakan sesuatu dalam hidup kita, apakah Dia mau? Dia mau dan Dia bisa. Problemnya adalah apakah kita bisa dipercaya? Apakah buah kita siap menanggung kepercayaan Tuhan? Apakah kitanya siap memanifestasikan buah-buah kerajaan lewat apa yang kita kerjakan? Ya, siap atau tidak siapnya tergantung apa yang kau tanam di dalam hidup Anda. Siap atau tidak siapnya tergantung pohon yang dengan sengaja Anda tanam dan pohon yang dengan sengaja Anda cabut karena itu mengganggu pertumbuhan. Ya, kalau kita sengaja menanam yang benar dan kita berani melukai diri kita sendiri dalam tanda kutip demi mencabut rumput semak duri yang rusak itu, maka kita akan melihat manifestasi yang kelihatan akan tumbuh bersama dengan Tuhan. Manifestasi yang kelihatan akan bersama-sama muncul ke permukaan dengan buah-buahnya. Dan disitulah ternyata kapabilitas kita, potensi kita muncul. Karena latihan, kerja keras, effort. Tapi di waktu yang sama attitude kita juga bertumbuh. Sehingga kita potensi yang Tuhan taruh muncul ke permukaan. Tapi kita bisa bawa diri kita dengan cara yang benar. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dan dihormati oleh manusia. Orang-orang menghargai kita. Bukan karena kita ingin dihargai. Orang-orang menghargai kita. Karena kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau dunia menghargai kita. Dunia menghormati kita. Bukan karena kita ingin dihormati atau kita ingin dihargai. Bukan. Hidup Anda itu sudah berharga di tangan Tuhan, baik dihormati atau tidak dihormati orang. Hidup kita ini ada di hati Tuhan dan dikasih Tuhan. Saat Anda dihormati atau saat Anda tidak dihormati, saat Anda dalam posisi apapun, kita tahu kita adalah orang-orang yang dikasih. Jadi kalau hari ini kita melakukan sesuatu dan dunia menghargainya. Kalau hari ini Anda melakukan sesuatu dan ternyata kapasitasnya bisa diperluas dengan tanggung jawab yang lebih besar. Bukan karena ambisi kita untuk sebuah kapasitas atau pencapaian. Bukan karena kita ingin dihargai atau tidak dihargai. Tapi lebih karena kita mau nanam pohon yang benar. Dan dari pohon yang benar yang kita tanam ini, kita ingin melakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Sudah di titik inilah akan tumbuh giant-giant. Di mana hidup Anda akan disusun Tuhan, ditata Tuhan menuju masa depan yang Tuhan inginkan untuk kita ada di sana. Nah problemnya adalah kita kadang-kadang hanya fokus dengan area yang kita mau dan kita suka. Tapi kita gak belajar untuk fokus berbenah di area yang benar. Yang seharusnya kita juga berbenah di area itu. Ya, Anda ngerti maksud saya? Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya aku sukanya hobinya, kesukaannya area perubahannya di area ini. Padahal di sisi yang lain dia butuh berubah, butuh merespon, butuh menanam pohon di area yang berbeda yang memang menjadi kebutuhan dia. Tapi dia berkutat di area yang dia suka, bukan masuk di area yang dia butuh untuk dia mengalami sebuah pertumbuhan. Sehingga koreksi menjadi sulit sekali. Proses untuk mengalami pertumbuhan, proses untuk mengalami pertumbuhan jadi milih-milih.
Aku mau bertumbuh kalau pemimpinku ini begini, 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 dan begini. Aku mau begini kalau suasana CG-nya begini, begini, dan begitu. Aku mau benar-benar serius mengampuni pasanganku kalau pasanganku itu begini, 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 dan sebagainya. Kita selalu menetapkan syarat atas sebuah pertumbuhan. Kenapa? Ya karena kita merasa ya ini susah banget bukan areaku. Tapi Anda terus berkutat di area yang Anda suka ada di sana. Jadi seringkali hubungan kita dengan Tuhan dan pohon yang kita tanam untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Itu bukan tentang suka atau tidak suka. Tapi lebih tentang sesuatu yang benar yang harus kau tanam. Supaya outputnya kita melakukan segala sesuatu. Seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Untuk semua area apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Dan begitu kita punya cara pandang yang di tempat ini dengan benar. Maka di titik itulah buah-buah kehidupan akan mengikuti. Bapak Ibu Saudara, karena itu ada attitude atau ada sikap yang harus dibangun dari dalam. Bukan hanya sikap yang dibangun dari casing. Kalau orang membangun sikapnya dari casing, maka ketika ketemu seseorang yang Anda hormati, Anda, oh ya Pak, gimana kabarnya? Luar biasa ya hari ini, ya luar biasa hari ini. Wah kita bisa senyum, kita bisa ngomong, cerita banyak hal 2 jam. Setelah 2 jam Anda pulang ke rumah, rasanya capek sekali. Kenapa? Karena itu bukan dirimu. Anda hanya bersikap baik untuk sebuah situasi itu. Tapi not you. Tapi kalau kita tanam buahnya dari dalam, kita bersikap baik. Karena kita ingin melakukannya dari dalam bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang mengubah hidup kita yang sesungguhnya. Sehingga karakter kita itu konstan. Bukan karena sebuah situasi. Tapi karakter yang konstan yang dibangun dari dalam. Dan melahirkan attitude dan sikap yang Tuhan bangun di dalam kehidupan kita. Nah hari ini saya ingin kasih 4 hal tentang sikap Bapak Ibu. Hal yang sederhana. 4 sikap yang membuat kita menciptakan output yang berbeda. Ya buah kita ini bisa berbeda. Buah yang kelihatan sebagai manifestasinya itu akan terlihat berbeda. Kalau sikap yang ada di dalamnya dibangun dengan benar. Yang pertama apa? Yang pertama itu sederhana, yaitu kerendahan hati. Katakan bersama saya kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Ya, kerendahan hati adalah gini loh. Suatu ketika murid-murid itu datang kepada Tuhan. Tuhan, siapakah di antaramu yang terbesar di antara kami? Kurang lebih begitu ya. Di tengah-tengah murid-murid sedang sibuk memperbincangkan siapa yang terbesar, siapa yang paling utama. Justru Yesus berkata, siapapun di antaramu yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan untuk semuanya. Jadi manifestasi kerendahan hati adalah mau belajar untuk melayani. Kalau kita mau membangun attitude yang namanya kerendahan hati, artinya di hatimu ada sebuah keinginan. Aku mau belajar untuk melayani. Mulainya dari situ dulu. Jadi kerendahan hati itu bukan, oh ya ketemu, oh ya Pak, iya Pak. Ketemu orang, iya Pak. Terus orang menilai kita, rendah hati banget ya kalau ketemu orang. Bukan itu. Karena itu bisa dilakukan tanpa Anda harus rendah hati. Anda pura-pura aja jadi orang baik. Kita bisa lakukan itu. Nanti setelah itu pulang kita tawuran sama istri kita. Bisa saudara. Nggak perlu, kalau hanya untuk itu Anda nggak perlu jadi orang rendah hati. Tapi untuk menjadi orang rendah hati yang dari dalam, ya Yesus itu mengajar, siapa yang mau jadi besar, dia harus jadi pelayan. Jadi artinya apa? Dalam keseharian, dia mau memiliki keinginan dari dalam hatinya untuk punya hati melayani. Dari dalam hatinya punya sebuah keinginan, gimana caranya? Aku lakukan sesuatu untuk membuat orang lain lebih mudah. Aku lakukan sesuatu untuk membuat orang lain lebih happy. Sesuatu yang sederhana Bapak Ibu. Dan ini bukan tentang kondisi. Ya, siapapun yang ada di sekeliling Anda. Ketika Anda di rumah. Mental seorang kerendahan hati adalah. Dia akan berkata, apa yang bisa kulakukan di rumah ini. Untuk aku melayani pasanganku. Ketika Anda ada di pekerjaan. Di tengah-tengah semua pekerjaan yang Anda punya. Anda akan bekerja sebaik-baiknya. Sehingga Anda akan berkata, apa hasil pekerjaanku. Yang bisa membuat temanku jadi lebih mudah. Dengan aku melayani dia. Mentalnya begitu. Ketika Anda dalam sebuah pelayanan, ya bukan karena jadwal, ya bukan karena sekedar jadwal aja, oh ya shalom Pak, shalom Pak, shalom Pak gitu ya. Tapi hati kita ingin melayani. Jadi mungkin hari itu Anda nggak dijadwal, tapi Anda duduk di
dengan seseorang yang mungkin lagi cari warta, cari ini, cari informasi tentang gereja. Dengan cepat Anda berkatakan hatinya mau melayani. Dan dengan cepat Anda berkata, Pak, Bu, adakah sesuatu yang bisa saya bantu? Sudah ikut CG belum? Gitu. Ngomong dong ke sebelahnya, sudah ikut CG belum? Gitu. Ya. Kalau belum Bapak Ibu, langsung minta WA-nya, nomor teleponnya, saya kasih Anda waktu. Gitu ya. Jadi kerendahan hati itu bukan jadwal kegiatan jadi orang baik. Tapi kerendahan hati dimulai dari sikap kita untuk belajar setiap kali ketemu situasi. Kita jadi mengambil posisi untuk melayani. Dan ini adalah sikap pohon yang ditanam dari dalam. Ya. Outputnya apa saudara? Outputnya adalah dia akan jadi orang yang helpful. Dia akan jadi orang yang helpful. Dia akan jadi orang yang tidak mudah tersinggung. Ya. Dia akan jadi seseorang yang bisa menerima koreksi. Karena kerendahan hatinya dibangun dari dalam. Kalau kerendahan hatinya dibangun dari luar, maka yang terjadi adalah seseorang akan mengoreksi dia. Dia akan lihat dulu, siapa yang koreksi aku? Seseorang menegur Anda akan lihat apa jabatan dia, apa posisi dia, mana yang lebih tinggi antara kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak pernah belajar tentang kerendahan hati yang sesungguhnya. Kita tidak pernah membangun attitude dari dalam tentang kerendahan hati. Yang kita bangun hanya tampak luarnya. Supaya terlihat baik buah-buah imitasi yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu tidak akan pernah konstan, tidak akan pernah jangka panjang. Akhirnya kita jadi seseorang yang katakanlah di pekerjaan kita mungkin bisa jadi pemimpin yang nice. Tapi di rumah Anda seperti penangkal petir buat keluargamu gitu ya. Wah, bikin keributan terus di sana. Setiap kali Anda datang semua anak-anak langsung angkat penangkal petirnya. Supaya petir tidak menyambar di kamarnya. Kenapa? Karena dia hanya membangun area itu demi pekerjaan. Bukan demi tujuan hidupnya untuk punya attitude yang benar di hadapan Tuhan. Nah hari ini yuk mindsetnya dibalik Bapak Ibu. Ya, bangun attitude tentang kerendahan hati dari dalam. Tandanya adalah dia adalah seseorang yang mau belajar untuk melayani. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, siapapun yang membangun, mau tidak mau hidup kita pasti akan dibentuk. Tapi bersyukurlah kalau hidup Anda dibentuk Bapak Ibu Saudara. Karena kalau hidup Anda gak pernah dibentuk, jangan-jangan Anda adalah orang yang paling menyebalkan di ruangan itu. Karena Anda selalu membentuk orang lain. Sudah ngerti maksud saya? Jadi dalam hidup ini kalau Anda ngalami pembentukan, Anda ngalami koreksi. Anda ngalami proses untuk Anda belajar melayani. Anda mengalami proses untuk Anda belajar mendengarkan. Anda mengalami proses untuk Anda belajar melakukan yang terbaik. Tapi ternyata belum sempurna dan harus ada area-area tertentu yang harus dikoreksi. Saat itu masih kita alami dan kita masih ngerasain. Dan kita masih punya hati untuk helpful dan punya hati untuk mengalami perubahan. Bersyukurlah. Karena itu tandanya Tuhan mengasihi hidup Anda dan Tuhan ingin hidup Anda berubah. Kalau kita sudah gak ngerasain itu lagi, jangan-jangan Anda adalah alat untuk membuat orang lain menyebalkan dan orang lain dibentuk karena kita begitu menyebalkan buat orang lain. Sudah ngerti maksud saya? Jadi hari ini satu nilai yang sederhana, kerendahan hati. Yang kedua, saudara. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu saya membahasakan di sini positive respon. Ya. Positive respon. Positif respon itu begini. Sudah ingat suatu ketika ada seorang wanita berzina yang akan dilemparin batu. Ya, akan dilemparin batu sama orang-orang Farisi hari itu. Saat semuanya lagi akan melempar batu, tiba-tiba Yesus hadir di sana. Ketika Yesus hadir di sana, ya, satu, Yesus juga tahu hukum Yahudi. Dua, Yesus juga tahu memang dia bersalah. Jadi ini wanita memang bersalah. Dan Yesus juga tahu hukum Yahudi mengatakan memang hukumnya seperti ini. Oke? Jadi apa yang terjadi? Hari itu Yesus bisa memilih ambil batu. Oh gitu ya. Oh ya udah, gua ambil batu aja sama-sama. Ya dia bisa ikut ambil batu sama-sama. Karena hukum Yahudi begitu. Dan wanita ini memang bersalah posisi. Tapi sekalipun wanita ini bersalah. Perhatikan, sekalipun wanita ini bersalah. Dia maju ke tengah dan dia ngomong, siapa di antaramu yang tidak pernah melempari wanita ini dengan batu? Biarlah dia yang melempar pertama kali. Apakah ketika Yesus ngomong seperti ini, wanita ini adalah wanita benar yang dia bela? Tidak. Dia tetap wanita yang bersalah. Tapi di tengah-tengah wanita yang bersalah ini, Yesus memilih mengambil respon positif dengan situasi yang hari itu terjadi. Gitu.
Ya, Yesus mengambil respon positif dari semua situasi yang terjadi hari itu. Akhirnya mereka satu persatu meninggalkan orang ini. Satu persatu orang meninggalkan orang ini. Dan dia berkata, aku pun tidak melempari kamu dengan batu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wanita ini salah? Salah. Tapi sekalipun wanita ini salah, Yesus bisa memilih untuk punya respon yang positif untuk mengatasi keadaan itu. Sudah dengar baik-baik. Dalam hidup kita, kadang-kadang di sekeliling kita gak selalu menyenangkan. Ada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan karena kebodohan kita. Ya udah kita belajar karena memang kita yang salah gitu kan. Tapi kita juga harus sadar ada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan karena kebodohan orang lain. Karena kesalahan orang lain. Karena situasi yang tidak menyenangkan atas orang lain yang imbasnya itu sampai ke kita. Pertanyaan saya, ketika itu terjadi dalam hidup kita, pertanyaannya posisi kita di mana? Ya, kalau kita membangun positif respon, maka kacamata kita akan berbeda. Kacamata Anda akan memproses dari kacamata yang positif. Sehingga masalah yang besar di mata Anda tetap harus diselesaikan. Kebenaran tetap harus dibereskan. Tetapi Anda bisa mengelola semuanya itu dengan kacamata yang lebih bijaksana. Karena kacamatanya positif. Tapi kalau kacamatanya sejak awal sudah negatif, begitu kondisi begini terjadi, oh kita akan jadi orang yang maki-maki. Kita akan menggerutu, kita akan marah. Dia akan gak puas dengan semua situasi yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena posisi hatinya negatif. Ketemu dengan keadaan yang memang pas untuk diberi situasi yang negatif. Akhirnya situasi itu justru dimanfaatkan untuk memunculkan semua negatif yang kita punya. Padahal kita bisa memilih dengan kacamata yang berbeda. Dan positif respon adalah sebuah attitude yang dibangun di dalam diri kita. Outputnya apa saudara? Ya, outputnya adalah dia akan jadi orang yang cara berpikirnya gak negatif. Ya. Outputnya adalah dia bisa melihat harapan bahkan di tengah-tengah kekacauan. Saat semua orang berpikir, aduh gak bisa ini susah ini, wah nyalain keadaan, nyalain situasi dan sebagainya. Dia bisa melihat enggak kok ini bisa diginiin, ini bisa ada harapan begini, kita bisa bermimpi untuk titik ini berikutnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah dia punya kapasitas kasih yang lebih luas daripada sekedar menyerang dan menyalahkan. Ya, dan akibatnya adalah dia menjadi orang yang ada di dekatnya. Ketika orang-orang ada di dekatnya, dia akan menjadi seseorang yang bukan membenarkan keadaan itu, tapi orang itu bisa menjadi bapak yang memberikan rasa aman atas situasi yang sedang dihadapi hari itu. Mungkin sesuatu yang salah tetap harus dibenerin. Sesuatu yang negatif tetap harus diselesaikan. Tapi semua itu bisa diselesaikan tidak harus dengan cara yang negatif, bukan? Kita bisa menyelesaikannya dengan respon dan cara yang positif. Dan respon dan cara yang positif itu muncul ketika attitude itu dibangun dari dalam. Kalau attitude-nya tidak dibangun dari dalam, yang terjadi seperti yang tadi saya katakan. Ya, oh iya baik-baik Pak, gimana? Begitu pulang, masuk di kamarnya, kurang ajar Bapak itu. Bapak itu sudah merigukan aku begini. Wah kita cari cara aja. Kita telikung aja di belakang, kita begini. Kenapa? Karena hati Anda sudah marah. Situasi kita sudah marah dengan semua situasi yang ada. Kenapa? Karena kita membangun respon positif hanya karena sebuah situasi. Tapi kalau kita membangun respon positif karena sebuah attitude yang kita bangun dalam hidup kita. Ya keadaan tidak baik. Tapi aku bisa memilih respon yang benar. Kacamataku bisa kacamata negatif. Tapi aku bisa memakai kacamata lain, kacamata positif. Karena kadang-kadang cara pandang kita adalah masalahnya itu sendiri. Ketika cara pandang kita benar, maka kita akan bisa melihat buah-buah respon yang keluar adalah respon yang benar. Tapi kalau cara pandang kita yang salah, maka outputnya apa? Outputnya kita akan menjadi orang yang menggerutu. Ya, kita akan jadi orang yang marah. Kita akan menjadi orang yang gak puas dengan banyak hal. Memang kehidupan kita gak selalu memuaskan. Tapi kita bisa merespon kacamata itu dengan kacamata yang berbeda. Dan itu bisa dilakukan kalau attitude yang di dalamnya itu dibangun. Jadi ini bukan tentang apa yang Anda tampilkan di luar. Tapi ini tentang kebiasaan berpikir dengan kacamata yang benar. Kalau kebiasaan berpikirnya itu benar, dibangun dengan attitude yang benar, maka outputnya, attitude yang keluar, kita bisa kuasai dengan cara yang positif. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga kalau boleh saya tambahkan adalah semangat. Simpel bukan? Ya, semangat. Ada banyak orang punya talenta, punya potensi, tapi potensi dan talentanya gak pernah jadi sesuatu.
Ada banyak orang punya harapan yang luar biasa, tapi harapannya itu yang berhenti jadi keinginan. Nggak pernah jadi sesuatu yang dijalani sampai jadi. Karena alasannya sederhana, karena dia kehilangan semangat untuk melakukannya. Dan semangat ini bukanlah semangat yang, gini loh, bukan hanya semangat yang kita sekedar ya pokoknya aku bersemangat aja, menyemangatkan diri. Bukan hanya sekedar berbicara tentang feeling atau mood. Tapi sebuah keputusan yang kita putuskan untuk melalui hidup kita, mau baik mau buruk, kita melalui hidup kita dengan spirit yang punya semangat di dalam hidup ini. Semangat atau antusias itu dari kata entheos. Ya. En artinya di dalam. Theos artinya Tuhan. Jadi semangat itu adalah Tuhan itu ada di dalam kita. Bukan karena feeling, bukan karena situasi. Tapi karena Tuhan di dalam aku. Apapun feelingnya, aku memutuskan, aku memilih untuk bersemangat. Karena Tuhan ada di dalam aku. Apapun feelingnya, apapun situasi yang ada di luar, aku memutuskan untuk bersemangat. Karena Tuhan ada di dalam aku. Saudara bersuatu. Outputnya apa saudara? Outputnya adalah dia akan jadi orang yang gak pernah menyerah. Ya. Tantangan apakah ada? Pasti ada, namanya orang hidup. Tapi sekalipun menghadapi tantangan, dia orang ketemu dengan orang-orang begini, selalu dia akan menjadi orang yang tidak pernah menyerah. Ya. Dan dia akan menjadi orang yang menyenangkan. Ya ketemu senyum walaupun masalahnya banyak gitu ya. Bukan karena senyum-senyum sendiri Bapak Ibu Saudara gitu ya. Banyak kepikiran senyum-senyum sendiri, bukan karena itu gitu. Tapi senyum-senyum bukan berarti gak punya masalah. Tapi dia bisa bersuka cita karena dia tahu di balik setiap masalahnya dia bangun satu attitude yang namanya semangat. Satu attitude yang namanya entheos, Tuhan di dalam aku. Sehingga outputnya adalah sukacita. Outputnya adalah kehidupan yang menyenangkan. Outputnya adalah mentalitas yang tidak menyerah menghadapi keadaan. Ya, jadi kita gak menyerah itu gak menguat-nguatkan hati. Enggak. Kita gak menyerah itu bukan karena oh ya seseorang dorong kita untuk gak menyerah. Bukan hanya itu. Ya. Kita gak menyerah bukan karena pemimpinku di perusahaan memaksa aku untuk lakukan ini. Bukan. Tapi kita gak menyerah karena Tuhan itu di dalam aku. Dan menjadi passion atau semangat untuk melalui semuanya yang ada dalam hidup. Jadi dalam situasi yang enak, kita entheos, Tuhan di dalam kita. Dalam situasi yang gak enak pun, kita juga tetap entheos, Tuhan di dalam kita. Kenapa? Karena memang pohonnya adalah semangat. Karena memang tanamannya adalah passion. Karena memang tanaman yang dibangun adalah tanaman yang dengan sengaja dipupuk yang namanya entheos, Tuhan di dalam kita. Sehingga apapun situasinya, outputnya tetap direspon dengan kacamata yang sama. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kalau saya boleh tambahkan adalah willingness atau kerelaan. Satu attitude ini penting. Willingness atau kerelaan. Ya. Jadi seringkali kita punya hitung-hitungan untuk segala sesuatu. Enggak salah kita punya hitung-hitungan. Dan memang kita harus punya hitung-hitungan. Tapi jangan semua hal hitung-hitungan. Karena di dunia ini ada hal yang kita hitung harus dengan bijaksana. Tapi ada hal yang kita gak perlu hitung-hitungan. Karena kita perlu ikhlas melakukan sesuatu. Ikhlas berkorban untuk sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini adalah attitude atau sikap hati. Ya, sikap hati yang dengan sengaja kita bangun. Orang yang sikap hatinya ya tidak dibangun dengan willingness yang benar. Maka dia akan cenderung menggerutu. Dia akan cenderung menyalahkan orang lain. Ya. Dia akan cenderung melihat dirinya sebagai sebuah korban. Ya, kenapa? Aku jadi gini karena dia. Aku segini yang salah itu dia. Kenapa? Karena dia yang keluar output yang tidak willingness. Tetapi sebaliknya ketika orang datang di dalam sebuah willingness, di dalam sebuah situasi dengan semua willingness yang dia punya. Maka outputnya adalah dialah yang menentukan untuk melewati kehidupan dengan ikhlas. Sudah pernah gak ngalami, suatu hari saya pernah nonton film zombie. Sudah. Nonton film zombie, wah ya lompat-lompat gitu ya. Waktu nonton film zombie, ternyata pemeran utamanya ini meninggal. Jadi saya bisa bayangkan, lagi nonton film zombie, wah ini kan ekspektasi kita kan, zombinya mati, disemprot bawang putih zaman dulu Bapak Ibu. Ya, zombinya meninggal semua gitu kan, terus pemeran utamanya menang. Ini enggak, pemeran utamanya meninggal. Artinya zombie itu hidup di rumah kita bukan? Ya,
Zombinya hidup di rumah kita, tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngomong sesuatu, tahu nggak dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita nggak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan harapan kita. Nggak semua yang kita inginkan sesuai dengan acuan yang ada dalam pikiran kita. Tapi saat itu nggak terjadi, dan bagaimana kita membuatnya menjadi adil di hati kita, yaitu ketika kita membawa willingness, kita bawa rasa ikhlas. Memang ini nggak sesuai dengan harapan. Nggak apa-apa, aku ikhlaskan. Dan aku tahu di dalam keikhlasanku ini, aku percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hari-hari berikutnya dengan hari-hari yang luar biasa bersama dengan Dia. Willingness itu, tiba-tiba kondisi yang tidak adil diubah Tuhan menjadi adil di matamu. Karena kondisi tidak adil ini bisa dibuat Tuhan untuk menjadi adil di mataku. Karena Tuhan akan berperkara dalam hidupmu di dalam step berikutnya untuk melatihku jadi orang-orang yang kuat. Sehingga willingness ini membuat orang ikhlas, membuat orang gak mudah sakit hati, membuat orang gak baperan, membuat orang gak puas dengan banyak hal. Ya. Sehingga outputnya adalah ketika kehidupan gak sempurna, dia bisa merespon dengan cara yang benar. Kenapa? Karena pohonnya adalah pohon keikhlasan. Karena pohonnya adalah willingness itu ditanam. Dan begitu tidak ada willingness, begitu ada di situ ada rasa tidak terima, dicabut, semak durinya dicabut. Yang terus ditanam adalah willingness-nya. Yang terus ditanam adalah keikhlasannya. Berjalan dengan waktu, mungkin ada pengorbanan Bapak Ibu. Gak enak ya ikhlas terus, ngalah terus gitu kan. Gak enak ya ikhlas terus, kondisi begini, ikhlas terus. Ya ikhlas terus dengan keadaan, sampai kapan? Terus Anda nanam, terus Anda nanam, terus Anda nanam. Tiba-tiba ketika Anda bergaul, ketika Anda merespon kehidupan, ternyata Anda bisa lebih mengerti kehidupan dengan kacamata yang berbeda. Kita menjadi orang yang gak mudah tersinggung. Kita menjadi orang yang gak menggerutu. Kita menjadi orang yang tidak menyalahkan keadaan. Kita menjadi orang yang percaya keadaan tidak berpihak kepadaku sekalipun, tapi aku percaya Tuhan bersama-sama dengan aku. Jadi hari ini aku ikhlas karena Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku gak akan kehilangan apa-apa. Dengan situasi ini, hidup kita akan berubah. Hidup kita akan merespon kehidupan dengan kacamata dan cara yang lebih baik. Cara hidup, attitude, sopan santun kita juga akan mengalami perubahan. Karena apa yang di dalam pohon yang ditanam adalah pohon yang benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah tahukah, ya, suatu ketika ada negara produktif itu mensurvei Saudara. Dengan 85 tahun usia manusia, ya. Kalau dihitung kurang lebih 31.046 hari. Kali 24. Dipotong jam tidur 7 jam. Maka akan temukan jam tidur, waktu tidur kita. Ya kalau usianya 85 tahun ya Bapak Ibu. Kalau kurang ya kurang gitu ya. Waktu tidur kita adalah 9.055 hari. Waktu tidur. Dipotong dengan jam kerja kita atau jam belajar kita. Kan anggaplah sehari 8 jam. Asumsi gitu ya. Maka akan ditemukan 10 hari 10.348 hari waktu untuk kita bekerja. Dikurangi lagi dengan waktu makan. Ya anggaplah 3 kali sehari makan, belum chatting, WhatsApp dan semuanya. Ya, 3 jam gitu ya. 3 jam, maka akan ditemukan 3.880 hari. Sudah tahu sisanya berapa? Ternyata sisa manusia yang produktif. Untuk dia membangun dan menjadi berkat atas kesempatan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dengan totalitasnya bersama dengan Tuhan akan tersisa 2.589 hari. Atau 8% aja dari seluruh kehidupan kita. Jadi artinya waktu hidup kita ini singkat Bapak Ibu. Ya kita berpikir panjang dengan semua kesibukannya ada. Tapi sebetulnya waktu-waktu kualitinya itu singkat. Pertanyaan dengan waktu-waktu quality yang singkat ini, pohon apa yang kita mau tanam di hati kita, itu akan menentukan bagaimana Anda bekerja yang 8 jam tadi, yang 10 ribu tadi, akan menentukan bagaimana Anda merespon semua keadaan dengan semua jam-jam yang lain tadi. Bersama dengan Tuhan. Nah, pilihan di tangan kita. Kalau kita bangun attitude yang benar dan pohon yang benar, maka berjalan dengan waktu, tekanan boleh datang, situasi boleh datang, tapi outputnya itu adalah output buah yang benar. Manifestasinya adalah manifestasi yang benar. Karena kita menanam pohon yang benar di hadapan Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk sama-sama.